Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Rida. Pada video kali ini, kakak akan membahas atau berbagi tentang pembahasan atau kunci jawaban dari pembelajaran kelas 5, tema 5, yaitu tema ekosistem, subtema 1, dan pembelajaran ke-1. Sebelum dimulai, yuk jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kakak lebih semangat dalam membuat video selanjutnya. Di rumah, buku tema 5 kelas 5 ini membahas tentang ekosistem. Pada subtema 1 berjudul komponen ekosistem yang terdapat pada pembelajaran ke-1. Video ini kakak buat hanya diperuntukkan bagi orang tua yang mendampingi anaknya saat belajar di rumah, sehingga bisa memiliki alternatif jawaban dari video yang kakak buat. Yaitu tentang komponen ekosistem. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Pelajaran ke-1. Di sana terdapat 2 buah gambar. Kalian diminta untuk menjelaskan perbedaan dari kedua gambar tersebut. Sebut saja yang ini gambar ke-1 dan yang ini gambar kedua. Berikut ini penjelasan atau kunci jawaban sebagai referensi untuk para orang tua yang sedang membimbing anaknya belajar di rumah. Pada gambar 1, di sana terdapat komponen tak hidup yang ada dalam sebuah lingkungan. Komponen yang ada di gambar diantaranya tanah, bukit, air, hingga cahaya yang berasal dari matahari. Sedangkan dari gambar 2, terdapat komponen hidup dalam lingkungan yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Di sana ada hewan, ada juga tumbuhan. Ke pembahasan selanjutnya, di sana terdapat bacaan beberapa paragraf yaitu mengenai ekosistem. Kalian atau para siswa diminta untuk menuliskan pikiran utama dan informasi penting dari bacaan tersebut. Pikiran utama. Paragraf 1. Kita baca bersama dulu paragraf 1. Ini yang disebut paragraf 1. Kita baca dulu. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau disebut abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, pikiran utama dari paragraf 1 yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan informasi penting yang diperolehnya yaitu sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau disebut sebagai abiotik. Sekarang paragraf kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah.
Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Pikiran utama dari paragraf kedua yaitu cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Sedangkan informasi penting yang diperoleh yaitu cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan, air, dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Sekarang paragraf ketiga. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, pikiran utama dari paragraf ketiga yaitu bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi penting yang kita peroleh yaitu interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Sekarang paragraf terakhir yaitu paragraf keempat. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Pikiran utama dari paragraf keempat yaitu individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Sedangkan informasi penting yang diperoleh yaitu tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas selanjutnya. Di sana terdapat bacaan mengenai jenis makanan hewan. Nah, siswa diminta untuk menuliskan pertanyaan di tempat yang tersedia di halaman yang ada pada buku siswa. Ingat, untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Simpanlah pertanyaanmu hingga kamu menemukan jawaban pertanyaanmu dari kegiatan belajar hari ini. Ini merupakan referensi yang kakak buat untuk membantu mengerjakan tugas yang ada pada halaman ini. Kalian baca dulu jenis makanan, bacaan dari jenis makanan di sini ya. Ini semuanya dibaca. Kemudian buat pertanyaan. Ini merupakan pertanyaan referensi dari kakak. Kalian boleh membuat pertanyaan yang lainnya sesuai dengan bacaan yang ada pada buku siswa. Nah, referensi yang pertama yaitu apakah sebutan bagi hewan pemakan tumbuhan? Yang kedua, apakah sebutan bagi hewan pemakan hewan lain? Yang ketiga, hewan apa saja yang hanya memakan batang tumbuhan? Yang selanjutnya, hewan apa saja yang memakan hewan lainnya? Kalian dapat mencari pertanyaan yang lainnya ya, sesuai dengan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Tentang mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar. Di situ kalian disuruh mencari atau menggunting gambar-gambar yang terdapat pada surat kabar atau majalah bekas.
Dengan menggunakan penggaris, kalian membuat tabel besar pada kertas karton seperti tabel yang ada pada buku siswa kalian. Kemudian, letakkan gambar hewan yang sudah digunting, lalu rekatkan pada kolom tabel yang pertama dengan menggunakan lem. Tulislah nama hewan di bawah gambar. Tulislah nama dan jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut di kolom tengah. Tulislah jenis makanan tersebut, apakah termasuk tumbuhan atau hewan lain. Tempelkan hasil pekerjaan kelompokmu di tempat yang mudah dilihat. Lakukan gallery walk atau melihat hasil kerja kelompok bersama dengan kelompok-kelompok lain untuk melihat dan saling belajar. Kembalilah ke kelompokmu lalu tuliskan kesimpulanmu tentang hewan dan jenis makanan pada kotak di bawah ini. Misalnya, kalian menggambarkan hewan yang ada di sekitar kalian, yaitu misalnya kucing. Kalian tulis kucing. Nama atau jenis makanannya apa ya? Biasanya kucing memakan hewan atau sejenis ikan ya. Selain itu, ada juga semacam tikus ya. Berarti itu termasuk jenis hewan. Ditambah ya di sini jenis hewan, di sini jenis hewan. Maaf, ini tulisannya agak jelek. Nanti kalian tambah sendiri di sini jenis hewan. Kemudian di sini kalian tulis golongan makanannya apa. Kalau kucing berarti pemakan hewan. Nah, seperti itu. Kalian cari lagi yang ada gambar pada surat kabar atau majalah bekas yang kalian miliki, atau gambar-gambar lain mengenai binatang yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kalian tuliskan namanya, jenis makanan, dan golongan makanan, termasuk pemakan tumbuhan atau hewan. Nah, pastikan setiap hewan itu berbeda-beda, makanannya juga berbeda-beda. Jadi, menurut kakak, kesimpulannya yaitu setiap hewan memiliki ciri khas yang juga mempengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Yang selanjutnya yaitu buatlah teks non-fiksi yang terdiri atas 3 paragraf. Untuk itu, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Pertama, pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. Misalnya di sini kakak memilih ayam yang memakan tumbuhan dan kucing yang memakan hewan lain. Yang kedua, tulislah penjelasan tentang hewan termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Di sini kakak menuliskan ayam habitatnya di dataran lapangan yang kering, namun bisa juga di tempat yang lembab. Ayam termasuk hewan yang makan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Ayam mendapat makanan dari tumbuhan yang ada di sekitarnya. Kemudian kucing. Kucing umumnya dipelihara sebagai hewan peliharaan dan juga sebagai musuh alami tikus. Kucing dapat dibedakan menjadi kucing liar dan kucing peliharaan. Kucing termasuk hewan pemakan daging. Kucing mendapatkan makanan tersebut dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, gunakan hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu maksud. Tulislah penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Misalnya, ayam adalah hewan yang ciri-ciri paruh runcing, berkaki 2, memiliki sayap, berkembang biak dengan bertelur. Habitat ayam umumnya dataran lapang yang kering, namun bisa juga di tempat yang lembab. Kalian bisa menambahkan gambar ayamnya pada tulisan kalian. Selanjutnya, kucing adalah hewan peliharaan yang dikenal jinak dengan manusia. Kucing termasuk hewan pemakan daging dengan makanan utama adalah tikus. Kalian dapat menambahkan lagi beberapa kalimat atau paragraf dari kalimat yang kakak sajikan tadi.
asalkan sesuai dengan pembahasan yang sedang dipelajari. Demikianlah penjelasan kakak mengenai pembahasan atau kunci jawaban sebagai referensi untuk para orang tua yang sedang membimbing anaknya belajar di rumah. Demikianlah video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like pada videonya jika kalian suka dan bagikan kepada teman-teman atau kerabat kalian yang membutuhkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.